tim pemuji yang sudah melayani kita pagi hari ini. Ya, Tuhan memberkati. Rahasia menikmati umur panjang. Apakah ini betul-betul rahasia? Menurut saya sih enggak ya. Hanya kita mungkin belum tahu. Ya, jadi apa di antara saudara yang berpikir tentang umur atau pernah berpikir tentang umur? Andai kata belum, boleh enggak saya pagi ini mengajak saudara untuk berpikir tentang umurmu? Ya, umurmu sekarang berapa? Kamu pasti tahu. Oke? Kamu ingin hidup sampai umur berapa? Pertanyaan ini saya tanyakan kepada beberapa orang. Dan rata-rata mereka tidak siap dengan jawabannya. Jawaban yang paling umum diberikan adalah terserah Tuhan. Oke? Kalau Tuhan kasih umur saya berapa, saya terima. Tapi apakah kamu yakin bahwa engkau menerima keputusan Tuhan? Tanda petik. Siapa yang bilang terserah Tuhan? Boleh angkat tangan? Kalau saya jadi Tuhan, saya berkata, Pak, cukup umurmu sampai hari ini. Hari ini kau pulang saja bersamaku di surga. Apakah jawabanmu? Siap? Sayang, saya bukan Tuhan ya. Jadi pertanyaan batal. Tapi saya menganggap ini serius. Saya punya teman, dan mungkin sekitar 3-4 bulan yang lalu, punya anaknya masih muda, umur 23 tahun. Dia baru saja lulus sekolah kedokteran, praktek di Bandung. Baru 23 tahun. Saya sangat percaya orang tuanya punya harapan yang besar kepada anak ini. Cowok, ya, masih gagah-gagahnya, masih hebat-hebatnya, baru merintis praktek di rumah sakit. Dan tiba-tiba saya mendengar kabar duka bahwa anak itu meninggal dunia. Mana ada orang tua yang gak berduka cita karena ditinggalkan anaknya. Beberapa case yang saya pernah menyaksikan, anak-anak muda dipanggil Tuhan, mamahnya teriak-teriak histeris dan ngomong begini, kenapa kamu harus mati duluan, nak? Harusnya saya yang mati duluan. Tapi kenapa kamu mati duluan? Kalau saja bisa, aku menggantikanmu. Mama mau. Aduh, kalau dengar suara ibu ngomong gitu, semua nangis. Tapi hidup itu misteri. Gak ada yang tahu. Tapi saya gak mau kalau Anda, jemaat, tidak tahu tentang umur. Ya. Setidaknya Anda boleh berpengharapan. Kenapa kalau setiap ulang tahun kita nyanyi? Panjang umurnya. Lagu tentang panjang umur itu yang satunya, bukan itu. Bukan, umum. Kan salah satu lagunya adalah Happy Birthday to You. Ya, selamat ulang tahun, nah, panjang umur. Ada lagu panjang umur, coba ingat-ingat. Dan itu sering dinyanyikan kok. Bukan. Memang lagunya, syairnya panjang umur. Doa panjang umur. Lupa ya? Kok lupa bisa berjemaah sih? Ya nek saya lupa, banyak yang diingat lagu-lagu itu ya. Aduh. Itu. Selamat ulang tahun kami.
ucapkan selamat panjang umur, kita akan doakan. Terima kasih untuk jemaat Pak Vincent. Terima kasih, engkau mengingatkan kita semua. Ya, memang kalau lupa harus mengingatkan. Ya. Lalu saya tanya gini Bapak Ibu, yang kamu maksudkan dengan panjang umur itu, umur berapa? Boleh enggak? Ya, saya tanya beberapa orang di sini ya. Ya, jangan merasa kaget-kaget dengan pertanyaan ini, ya. Saya mulai ya dengan Ibu Joko, ya. Bu, umur berapa Bu panjang umur itu buat Ibu? Enggak punya bayangan atau sudah punya bayangan? Boleh jawab bebas, tidak ada yang salah. Nah, kalau tidak ada yang salah itu artinya dengan cara yang ekspresif saja. Menurut Ibu umur berapa? Seratus ya? Oke, terima kasih. Kamu tahu enggak siapa yang di sini yang paling tua? Di sini. Oma Mariana angkat tangan. Nah tuh, usianya berapa Tante? 92, tepuk tangan buat umur 92. Di jemaat ini, sebelum Tante Lena dipanggil Tuhan, Tante Lena adalah yang paling tua. Ya, masih kebaktian di usia 100 tahun. Saya pernah ngajak Wulan, kasih AGP, untuk mentraktir karena ada satu restoran di Dr. Cipto, diskon menurut usia. Saya telepon. Ya. Jemaat saya ada yang usianya waktu itu 99 tahun, Tante Lena. Boleh enggak? Mereka sedikit kaget. Dan mereka berdasarkan aturan mereka enggak bisa menjawab lain kecuali bilang, boleh. Dan kamu tahu enggak, itulah kesempatan saya neraktir oma-oma, tapi pakai usianya Tante Lena. Jadi diskon 99%. Untungnya semua teman-teman pesan minuman, dan minumannya bayar. Sehingga enggak memalukan lah ya, masa diskon 99%. Dan Tante Lena dipanggil Tuhan, ya, tidak ke gereja sejak COVID, dan barusan dipanggil Tuhan dalam usia 102 tahun. Dan itu jemaat di tempat ini. Senang mendengarnya. Ya. Saya mau tanya lanjutan. Ya, terima kasih Bu Joko umur 100. Pak Gembala dulu aja ya. Pak Gembala umur berapa? Panjang umurmu. 120 tahun. Wah. Tepuk tangan. Kita akan doakan. Amin. Gitu kan? Pak Didik. Oh, diskon 1 tahun. Iya wis. Berarti, tapi Pak Vincent lebih tua dari Pak Didik ya? Oh iya nanti Pak Vincent jalan dulu, Pak Didik nyusul. Oke, di sini ada keluarga yang istimewa, keluarga Pak Bintang. Pak Bintang, shalom. Pak Bintang boleh tanya umur panjang yang Bapak harapkan umur berapa? 85? Oke, ini sedikit lebih kurang ya. 85. Enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa. Pak Budi. Oh, 120. Ya, ini pasti nyontek gembalanya ini, Pak. Hah? Oke. Tanya anak kecil aja, Mas. Oh, gitu ya. Oh iya. Siapa? Yogi? Nail ya. Oke. Baik. Saya kepengen ada jawaban yang lain nih. Siapa mau sukarela memberi jawaban yang surprise gitu? Yang di luar standar? Yang out of the box? Pak Peter. Boleh Pak Peter? Umur berapa Pak Peter? Terserah Tuhan. Ya ini saya jadi Tuhan ngomong, Pak Peter minta umur berapa? Boleh enggak minta umur? Ingat loh, Raja Hizkia
ya pernah didatangi ya, dan didatangi Nabi siapa ya Pak Vincent ya? Yesaya mungkin? Saya lupa. Tuhan ngomong begini, ya, kamu gak akan sembuh dengan sakitmu. Dan waktunya sudah sampai, ya kamu pulang aja. Alkitab mencatat, ya Hizkia tuh nangis luar biasa. Dan dia bilang, Tuhan, aku sudah berlaku setia di hadapanmu, menuruti segala perintahmu. Aku mau umur lagi. Nabinya sudah pulang. Ya coba cek Pak, namanya siapa nabinya. Lalu Tuhan berfirman sama nabi itu dan bilang, balik kamu kepada Hizkia, beritahukan kepada dia, Nabi Yesaya, betul ya, Nabi Yesaya. Beritahukan kepada dia bahwa aku memperpanjang umurnya 15 tahun. Itu adalah cerita Alkitab. Oke. Andai kata hari ini engkau diberitahu Tuhan umurmu. Boleh enggak sih minta umur tambahan? Kenapa kita terlalu sungkan untuk doa? Kita doa untuk keuangan, kita doa untuk kesehatan, kita doa untuk keberhasilan, kita doa untuk keselamatan dalam perjalanan, kita doa untuk anak kita doa untuk keluarga kita. Tapi kita enggak pernah mau berdoa untuk umur kita. Padahal aku tahu, ketika aku tanya, hari ini engkau siap untuk pulang enggak ke surga? Satu hari ada seorang pendeta berkhotbah. Siapa yang rindu masuk surga? Angkat tangan. Semua angkat tangan. Siapa yang rindu siang hari ini masuk ke dalam kerajaan Tuhan bersama-sama? Enggak ada yang angkat tangan. Saudara-saudara, siapa sih yang gak mau umur panjang di bumi? Ada Pak. Orang-orang sakit jiwa yang stres, gak pernah merasa bahagia, putus asa. Isinya hati ini kemerungsung penuh penindasan, penuh kecemasan, penuh ketakutan. Gak ada harapan. Gak perlu nunggu Tuhan untuk ambil. Mungkin dia ambil nyawa sendiri, bunuh diri. Tapi Anda kan bukan orang-orang yang seperti itu. Anda orang-orang yang berbahagia bukan? Walaupun saya tahu persis di surga jauh lebih bahagia. Yang kalian pakai itu, tindian, gelang, kalung. Di sana tuh jadi aspalnya surga. Emas itu jadi aspal. Ya kan? Enak tinggal di sana Bapak Ibu. Dan itu semua tahu, mati itu seperti tidur. Ya, kalau saudara capek, saudara ditahan-tahan untuk jangan tidur, capek. Begitu tidur, bleksek ngorok. Bangun pagi langsung bilang, enak turuku hari ini. Siapa bilang mati itu enggak enak? Enak Bapak Ibu. Karena Yesus mempersamakan mati itu dengan tidur. Memang Pak Yakob pernah mati? Enggak. Kalau tidur sering. Pak rasanya mati itu kayak piye? Ada yang bisa jawab? Saya jawab, kayak kalau kamu tidur. Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita membangunkan. Siapa yang mati 3 hari itu? Lazarus. Mari kita membangunkan Lazarus dari tidurnya. Padahal sudah mati, Yesus ngomong tidurnya. Bapak Ibu, ayo mikir. Kalau kamu gak pernah mikir umur, aku mau berkata kepadamu, mbok mikir. Ingat anak-anakmu, ingat cucu-cucumu. Hari ini saya percaya akan menjadi khotbah penting untuk hidupmu. Dan saya kepingin satu hari nanti saya masih ada untuk khotbah pemakaman jemaat.
kasih kesempatannya Pak Vincent ya. Tapi usianya 100 tahun. 85 tahun. Sesuai dengan permintaan kalian loh ya. Siapa tahu hari ini ada yang bilang, oh Tuhan batal ya permintaan saya tadi ya. Saya mau nambah 120 tahun. Saya bilang amin. Dengar ya, dengar. Gak bisa. Menurut WHO terbaru, ya, dia menggolongkan usia seperti ini. Anak-anak di bawah umur. Jadi kalau belum 17 tahun namanya anak-anak. Belum boleh dapat SIM, belum boleh nonton bioskop 17 tahun ke atas. Ya. Pemuda umur 18 sampai 65. Siapa yang umurnya di bawah 65 tahun, angkat tangan. Di atas 18 tahun, tapi di bawah 65. Bilang, pemuda. Iya, kalau kamu umur 20 tahun, orang bilang pemuda, yalah. Tapi kalau Pak Yakub umur 60 tahun, ya saya bilang, saya masih pemuda. Orang tertawa. Kenapa? Ya, wes sweet. Sweedak. Orang muda meneh. Dan banyak orang menghakimi dirinya kan seperti itu toh. Itu disebut setengah baya, setengah jalan, setengah usia. Orang tua baru dimulai umur 80 tahun. Mak Mariana betul, kita hormati dia sebagai orang. Ya. Orang tua berusia panjang, orang tua tuh sampai 99 tahun ya. Nah, kita doakan Tante Mariana lewat usia ini. Orang tua berusia panjang itu usianya 100 tahun ke atas. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketahui. Ya. Tapi kita melihat histori dulu lah ya. Sebelum itu kita lihat Musa. Menurut Musa, ini tadi kan WHO yang ngomong. World Health Organization. Menurut Musa, masa hidup kami 70 tahun jika kami kuat. 80 tahun. Tapi ini enggak enak ya enggak enaknya. Kalau kamu bisa sampai umur 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Siapa mau umur lewat 70 sampai 80 cuma menderita, ya, susah jalan, tuntun sana, tuntun sini, apalagi didorong pakai kursi roda, enggak mau kan. Dan memang betul, ini doa Musa di tengah-tengah kesesakan. Nah ini yang seringkali dipakai banyak hamba Tuhan untuk khotbah. Ya, 70, 80. Makanya kalau sudah menginjak 70, rata-rata orang berpendapat gini, wes bersyukur. Ini kita masuk waktu penantian. Wes wayai. Ya. Begitu boyoknya sakit, lutut sendinya mulai sakit, ya, jantungnya mulai ada masalah. Dia bilang gini, normal, yang ngalami kayak gini banyak, nggak cuma saya. Malah sekarang yang sakit
sah. Masa Tuhan nambahi sih? Umurnya 120 tahun saja dan sakit-sakitan. Jantungnya. Tambahannya kayak gitu. Saudara-saudara, kamu mau percaya sama siapa tentang umur? Tuhan ciptakan kita. Tuhan ngomong. Ya. Saya beli mobil, mobilnya ada bukunya, buku panduan, ganti oli mesin setiap 10.000 kilometer. Oleh pihak toko oli diganti 5.000 kilometer. Pabrik bilang 10.000 kilometer. Saya ikut penjual oli atau saya ikut pabrik? Yang bikin pabrik bukan penjual oli. Penjual oli supaya dagangannya laku. Supaya mesinnya awet. Kalau saya mau abaikan, eman-eman 50.000 kilometer baru ganti oli. Belum 50.000 jebrol. Kamu diciptakan Tuhan. Ikuti panduannya. Dan ini adalah buku manual pedoman hidup kita. Tapi kita nggak mau menengok ini. Ya, nggak bisa ngomong saya. Karena saya tahu kita terpenjara oleh sebuah pemahaman akan kenyataan bahwa di lingkungan kita 70 itu sudah tua. 80 itu sudah luar biasa. Lebih dari 80 itu wes isine deg-degan tok. Tante Mariana tanya ono, 92 itu sehat atau deg-degan? Saudaraku, bisa dibantu? Rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam manusia. Kamu tahu enggak? Kapan nih? Timingnya, waktunya, situasinya Tuhan ngomong seperti ini. Ini bukan zaman ini loh ngomongnya. Ngomongnya tuh pada di mana Tuhan tuh merasa gelo, kecewa. Sejak kecilnya tuh tabiatnya maunya dosa terus, melawan Tuhan terus. Sampai ada bahasa yang dipersonifikasikan bahwa Tuhan menyesal menciptakan manusia. Saya mau tanya, Tuhan yang sempurna begitu hebat bisa menyesal itu kayak apa? Saya tahu Tuhan tidak pernah menyesal, tapi itu personifikasi supaya kamu terwakili di hati Tuhan.
Buat apa umur panjang? Kalau hidupnya cuma dosa-dosa saja. 120 wae. Gitu loh. Dan ternyata umur 120 tahun yang diucapkan di Kejadian pasal 6 itu justru yang mendominasi hari-hari ini. Bahkan saya memberitahu, ya, setelah salib, murid-murid Yesus umurnya cuma 60-an. Ya. Paulus 63. Meninggal. Itu sudah berapa tahun yang lalu tuh? Ribuan tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Paulus umurnya 63. Yang paling tua di antara semua murid Yesus adalah siapa tahu? Yohanes. Yohanes umur berapa meninggalnya? Saya kasih tahu ya, 88. Jadi setelah salib, serius, usia manusia justru di level ya kisaran itu. Dan sampai hari ini gak ada perubahan. Jadi firman Tuhan yang dikatakan Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 3 itu betul adalah untuk hari ini. Bukan untuk pada zaman itu yang usianya seperti ini. Pahami Bapak Ibu. Setelah air bah, usia manusia turun drastis. Cek di Alkitab, setelah Nuh, usia manusia sudah enggak ada yang sampai 200. Sebentar. Saya catat enggak ya? Oh ada. Nanti kita lihat. Dari umur 900 turun sampai umur 100 lebih sedikit. Abraham itu 175. Nuh berapa? Nanti saya memberitahu. Oh, Nuh masih panjang, ya. Setelah air bah, usia manusia turun drastis. Nah, pendapatnya adalah ini disebabkan karena perubahan faktor cuaca yang sangat ekstrim setelah air bah. Saya nggak tahu ya, apakah iklim panas seperti Indonesia, seperti di Timur Tengah, itu memang dari awalnya atau tidak, kita nggak tahu. Ya, tapi kemungkinan dugaan saya, dulu bumi suhunya sangat terkontrol, apalagi di sekitar Taman Eden, gitu ya. Kesannya yang muncul adalah sejuk, asri, damai. Ya, tapi bumi makin lama makin tua, makin rusak. Ya, suhu bumi makin panas dan panas ini menyebabkan merosotnya kehidupan manusia. Ya. Tapi juga ada faktor yang lain, yaitu faktor pola makan. Nah, ini saya memberitahu, sebelum air bah, Tuhan berfirman, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang menjadi makananmu." Manusia makan daging itu setelah air bah. Sebelum air bah, manusia hanya makan buah-buahan, pohon, daun-daunan, ya, dan buahnya. Ya. Lalu kalau dari pohon itu biji-biji. Vegetarian, orang-orang yang memang kembali kepada pola hidup sehat, mau mencoba makan ini. Ya. Saya bukan orang yang berpikir seperti itu. Ya. Makan daging boleh, ya. Tetapi masalahnya bahwa ini menjadi satu gejala yang memang harus dipahami. Sesudah air bah, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi."
akan takut dan gentar kepadamu segala sebentar. Penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Air bah, manusia boleh makan daging. Semua yang bergerak, ikan di laut, ya, di air, burung di udara boleh dimakan, segala binatang yang hidup boleh menjadi makanan. Gitu ya. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Sampai kemudian, di zaman Taurat, ada makanan yang boleh dimakan, ada yang diharamkan untuk dimakan. Nah, menurut para ahli, seperti Dr. Elizabeth Subrata, dia mengatakan, mengapa Tuhan bilang bahwa ada makanan halal, ada makanan haram. Ada makanan yang boleh dimakan, ada yang nggak boleh. Karena Tuhan mau mengatur supaya hidup sehat. Ya. Oke, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Nah, inilah umur manusia setelah air bah. Abraham 175 tahun, Ishak 180 tahun, Yakub 147 tahun, Musa 120 tahun. Jadi nggak ada yang lebih dari 200 tahun. Jelek ya. Dulunya 900 tahun. Begitu air bah, cuaca berubah, iklim berubah, pola makan berubah, kemudian langsung anjlok usianya di bawah 200 tahun. Oke, tapi firman Tuhan ngomong, usiamu 120 tahun saja. Ya, saudara-saudara, nah sekarang saya mau ngomong tentang janji Tuhan untuk umur panjang. Ya, semua mau umur panjang? Haleluya. Boleh angkat tangan yang umur panjang? Ya, Tuhan memberkati kalian semua. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Siapa yang umur panjang? Yang hatinya melekat kepada Tuhan. Siang malam mikirnya Tuhan. Hati pikiran tertuju kepada Tuhan. Mata tertuju kepada Tuhan. Ya. Langsung ayat 16. Yang hatinya melekat kepadaku. Dia dengan umur panjang akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, umurnya panjang dan selamat, sehat. Ya, dompetnya ada isinya. Ya, pokoknya cukup sampai usia tua. Sampai beli peti mati dan beli tanah kuburan. Cukup. Ya. Saudara-saudara, yang melekat kepadanya, Tuhan bilang, akan kukenyangkan. Ini kan istilah makanan loh, soal kenyang loh. Coba bayangkan, kalau umur 20 tahun meninggal, 23 tahun meninggal, belum kenyang dia. Kalau umur 92 tahun, 100 tahun, orang bilang, sudah kenyang dengan asam dan garam. Dengan usia segitu Tuhan bilang, ku kenyangkan kau. Sampai akhirnya kita berkata, cukup Tuhan, cukup. Dan waktu itu kita akan pulang dalam keadaan damai sejahtera. Ya kan? Karena tugasnya itu sudah selesai, bukan karena sakit-sakitan. Saya kepengen kayak gitu. Mohon Tuhan mengabulkan. Ya. Ya, kita kepengen kayak gitu. Kamu tahu enggak Bapak Abraham umurnya berapa? 175.
Tapi kisah sebelum dia meninggal, dia panggil anak-anak dan cucu-cucunya semua. Disuruh kumpul. Ya, Alkitab mencatat rambutnya sudah putih. Tapi Alkitab tidak mencatat kalau Bapak Abraham sakit-sakitan. Apa yang dikatakan? Bapak Abraham mendoakan dan memberkati anak-anak dan cucu-cucunya. Setelah itu, dia pamitan. Dan dia meninggal. Aku ya kepengen kayak ngono, iso pamitan barang gitu ya. Mendoakan anak-anak, mendoakan cucu-cucu, pamitan. Sampai ketemu lagi ya, bablas pulang. Enak itu. Ya kan? Jangan dadak-dadak, ngelimpe-ngelimpe, jangan. Kalau bisa kan kayak gitu, mati yang keren ala Abraham. Oke. Ini ayat yang dasar yang kedua. Tadi yang hatinya melekat kepada Tuhan. Yang kedua adalah yang suka akan firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Setiap hari ngomongin firman, 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 firman. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Baca sama-sama 1, 2, 3. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Tuhan memberikan panjang umur. Kepada siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang suka firman Tuhan. Membaca, menuliskannya, merenungkannya, memperkatakannya. Ya. Hai anakku, Amsal 3 ayat 1. Janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Baca sama-sama, ini bagian karena suka firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Pesan Tuhan yang lain terkait dengan panjang umur adalah, hormatilah ayah ibumu. Anak durhaka, anak pemberontak, umurnya pendek. Tapi anak-anak yang sayang orang tuanya, hormati orang tuanya, umurnya panjang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan sama-sama panjang umurmu di bumi. Bapak Ibu sayangi orang tuamu. Bilang amin. Jangan kirim mereka ke panti jompo. Kecuali mereka sendiri yang memintanya. Saya melihat beberapa video mengirimkan orang tua ke panti jompo, orang tuanya sangat kecewa, sangat marah. Apalagi diantar ke panti jompo dengan tipu daya. Dihapusi orang tuanya. Saya gegel lihat video seperti itu. Orang tuanya meronta-ronta nangis. Nak, kenapa kamu membuang ibumu di sini? Aku enggak mau di sini. Anaknya nangis juga, tapi mekso.
Di Amerika Serikat rumah orang tua sudah menjadi lazim. Tapi ingat, itu karena atas inisiatif diri mereka sendiri. Di budaya timur tidak demikian. Anak yang hormat orang tua merawat orang tuanya sampai mati. Karena filosofinya orang tua telah merawat anaknya sejak dari kandungan ibu. Jadi itu satu tugas balancing yang Tuhan berikan. Di mana hidup itu adalah saling melayani, saling mengasihi, saling menerima, saling berbagi. Selanjutnya, pesan firman Tuhan menjaga perkataan. Menjaga lidah kita. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu, jawabannya ini. Siapa yang mau umur panjang, menikmati hidup yang baik, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saya percaya ini sudah lewat untuk teman-teman saudara yang sudah penuh dengan kasih karunia. Amin ya Bapak Ibu ya. Ini auto ya. Penuh dengan firman, keluar kata-kata berkat. Di atas seluruh kebenaran, ini firman Tuhan yang harus kita pahami. Substitusi, yaitu Yesus mati muda supaya lanjut umur kita. Yesus mati umur berapa? 33 tahun, supaya lanjut umurmu di bumi. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia, Yesus, dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Aku pegang firman Tuhan ini di atas semua firman yang lain, terkait dengan umur panjang. Yesus, engkau sudah mati muda. Tujuannya apa? Alkitab berkata, supaya engkau, saya, lanjut umurnya di bumi. Amin. Yesus umurnya pendek, supaya umurmu panjang. Ya, ini bukan buatan saya, matematika saya. Ini substitusi adalah yang tertulis dalam firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10. Terima firman janji Tuhan. Dan perhatikan beberapa nasihat. Yang pertama saya mau supaya memperhatikan nasihat dokter. Ya, ini hanya pelengkap saja. Nasihat dokter. Yang kedua, nasihat orang yang sudah lewat usia umur panjang. Kalian boleh tanya sama Tante Mariana, ya, Tante, rahasia umur panjangnya apa? Saya mau sampai usia seperti Tante nanti. Kan begitu kan? Ya. Oke, Dr. Hans Tandra. Ini menarik sekali, ini testimoni saya pagi ini. Saya mau khotbah ini, saya sudah siapkan 2 minggu yang lalu. Tetapi 2 hari yang lalu, saya ketemu teman SMP, diajak makan, dan tiba-tiba dia membagi buku ini. Ya, dan buku ini sangat bagus. Saya bilang, ini pas saya mau khotbah kok dikasih buku ini. Ya, luar biasa Tuhan. Nah, saya membaca di dalam bagian yang awal itu terkait dengan usia tertua manusia pada dekade ini. Ya, Guinness World Record mencatat Jane Kalman dari Prancis dinobatkan sebagai wanita tertua yang hidup selama 122 tahun. Ya, 164 hari dicatat harinya. Ya, tahun 97 baru dia meninggal. Ini yang wanita. Yang pria, Jeromon Kimura dan Nabi Taima. Keduanya berasal dari Jepang. Hidup selama 117 tahun. Tahun 2018 baru meninggal dunia. Ya. Dan manusia tertua yang masih hidup saat ini berasal dari Jepang juga. Masaso Nonaka yang lahir tahun 1905 bulan Juli.
Juli 1905 sampai hari ini masih hidup. Berarti sekarang umurnya berapa? 120 tahun lebih. Ya, di Jepang lagi. Saya cerita ini berdasarkan data. Ya, jadi bukan omong kosong. Makanya saya bilang, kalau firman Tuhan bilang umurmu 120 tahun, saya berkata, di zaman ini itu sangat mungkin. Karena sudah banyak yang melewati usia itu. Gak main-main Bapak Ibu. Dan saya berkata, ini loh, mindset ini pikiran yang lama singkirkan dulu. Dan untuk Anda memulai sebuah start harapan hidup panjang, dimulai dari pikiran, dimulai dari harapan, dimulai dari doamu. Ya. Nah, Dr. Hans Tandra berkata, jaga mulut. Ya, makan yang masuk. Harus dijaga. Orang Jepang makanannya sehat. Ya. Mereka suka makan ikan. Kedua, jaga pikiran. Buatlah hati dan pikiran Anda bahagia. Tenang, tidak ada rasa khawatir, takut, cemas. Saya pernah tanya Tante Lena, Tante umurmu sudah 100 tahun. Ya, saya datang ke rumahnya mendoakan. Saya ada pertanyaan supaya saya bisa menyampaikan kepada jemaat. Tante Lena, apa sih yang kamu jalani selama 100 tahun ini? Dia bilang, happy aja. Ya, buat hidup itu simple. Ya. Dan dia bilang, di luar kesempatan itu, saya dikirimi suplemen dari anak saya Belanda. Dan setiap hari saya minum suplemen sekitar 10 macam atau 12 macam suplemen. Saya mendapatkan kebenaran seperti ini. Ketika usia seperti itu, fungsi organ tubuh kita tentu saja tidak seprima waktu kita muda. Daya serap usus kita, lambung kita, itu tidak bisa sebagus waktu kita masih muda. Maka suplemennya harus naik. Supaya yang diserap walaupun lebih sedikit tetap bisa terjaga. Ya, Tante Lena meninggal di usia 102 tahun. Oke, jangan stres ya teman-teman ya. Beritahu sebelahmu, mau umur panjang jangan stres. Ya, jaga pikiran. Jaga hati. Nah yang ketiga, jaga gaya hidup. Menurut Dr. Tandra, bilang harus olahraga. Istirahat cukup. Nah ini, suruh suka nyanyi. Ya karena menurut survei, orang yang sering kali dan suka nyanyi, itu umurnya lebih panjang. Jadi kalau saudara ke gereja, salah satu tujuannya adalah untuk umur panjang. Karena saudara di gereja, saudara nyanyi. Kalau saudara enggak nyanyi, aduh kalian kehilangan kesempatan. Karaoke kenapa rame? Karena itu menstimulasi kita untuk nyanyi. Ya, istri saya suka nyanyi. Saya enggak seperti istri saya, tapi saya suka dengar istri saya nyanyi. Di kamar mandi nyanyi. Ya, mic-nya ya seadanya aja kan, nyanyi. Sambil showeran. Ya, anak saya mendengar, satu rumah mendengar. Ya, setiap pagi nyetelnya lagu puji-pujian rohani. Saya menikmati. Saudara, ya, lalu ketawa. Ya, orang umur panjang harus suka ketawa. Ayo ketawa teman-teman, jemaat ketawa. Nunggu lucunya Pak pendetanya enggak lucu. Guyu dewe gak apa-apa. Iya toh? Ketawa. Bahagia. Saudara-saudara ini penting, ini resep dari dokter. Ya. Nah, sekarang dia bilang begini, kamu tahu enggak? Biaya untuk sehat itu sebetulnya murah. Biaya untuk sakit itu yang mahal.
Siapa bilang hidup sehat itu mahal? Keliru Bapak Ibu. Sakit yang mahal, ongkosnya untuk ngobati itu loh. Kamu tahu enggak, orang kaya Semarang, gitu, tiba-tiba mengalami stroke parah, diterbangkan ke Singapura. Saudara, nyewa jetnya aja pribadi itu, waktu itu ya, 250 juta. Supaya langsung ditangani, supaya jetnya itu, pesawatnya itu dari Singapura, ya terbang ke sini, izin khusus, karena di dalam pesawat itu sudah banyak peralatan seperti rumah sakit. Jadi tidak ditanganinya di Singapura, ditanganinya itu di dalam pesawat rumah sakit. Jemput itu 250 juta Bapak Ibu. Ditangani di sana katanya habis ratusan juta. Dan kabar buruknya adalah pulang almarhum. Ya. Tapi saya sadar biaya untuk sakit itu, biaya untuk orang sakit itu betul-betul memang mahal. Makanya disarankan asuransi. Kalau bisa bayar asuransinya, ya, karena asuransi itu adalah suatu kumpulan arisan besar dikelola secara profesional untuk menyumbang mereka yang kena risiko dan mereka yang tidak kena risiko yang nyumbang. Siapa yang di sini ikut asuransi tapi berharap aku rugi melo asuransi, ya karena aku tidak pernah sakit. Loh, memangnya kamu mau sakit supaya kamu nggak rugi? Loh, jangan gitu dong, ya kan? Kalau bisa saya tetap sehat, biar orang lain yang pakai, saya nyumbang, kan gitu kan? Oke. Pilihlah makanan yang sehat. Ya. Bila, ini Amsal ya, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar. Perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Kita kalau pergi pesta, lihat makanan enak, apa yang merangsang kita? Nafsu makan. Ambilnya seperti apa? Dulu zaman saya masih muda ya. Nasi enggak mau. Di rumah sudah banyak nasi. Bendino sudah nganggu nasi. Bosen. Makanya paling sepi peminat tuh nasi. Nasi putih. Ya kan? Wah tapi ikannya. Orang bilang gini, mumpung. Mumpung. Saudara, pesan firman Tuhan. Kalau kamu lihat pesta kayak gitu, taruh lehermu ini loh, pisau. Jaga. Jangan ingin akan makanan yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Istri saya suka ngomong sih saya, kamu tuh mangan kok angel banget. Enggak angel. Saya tuh makan lodeh ya mau, jangan bening mau. Wes pokoknya makanan semua yang materialnya sederhana saya mau. Tapi yang sedep. Ya, nah ini lidahnya susah. Nafsu makan saya kan up and down. Ya, boleh enggak makan sehat, tapi mengolahnya yang sedap. Ya, ibu-ibu yang pintar masak, ya kembangkan karuniamu itu. Ya, tapi ingat makanan yang mewah. Seringkali yang enak itu, seringkali menipu. Soda, perasa, pengawet, apalagi. Pokoknya semua olahan-olahan. Ya, sampai anak-anak itu demennya luar biasa. Kentucky. Ya, terus apa yang fast food, junk food, mereka suka karena enak. Tapi ingat banyak obatnya. Hati-hati. Ya, Bapak Ibu hari ini mau sedikit terlambat gak apa-apa ya. Karena saya gak akan khotbah lagi untuk tema ini di minggu depan. Atau yang akan datang. Ya, sebentar. Ya. Nah ini kabar baik. Yeskiel mendapat penglihatan. Dalam penglihatan itu dia melihat, ya, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Ini air yang mengalir yang bersumber dari bait Allah. Daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis.
tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus, yaitu bait Allah. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Kalimat saya dari ayat ini, biarlah makananmu menjadi obatmu. Makanya kemarin saya waktu mengalami gejolak lambung, saya dikasih saran, Pak minum itu air daun binahong. Saya dicarikan dari istri saya Bu Foni, dan kemudian saya dikasih dari Pak Jundoko, dari teman kerja juga ada, dan saya minum itu binahong. Ya, ternyata obat-obatan itu sesungguhnya ada di antara kita, cuma kita nggak tahu. Ya, saya ambeien. Ya, dikasih saran, Pak rebus tela pohung, atau bahasa Indonesia apa tela pohung itu? Ketela. Yang dalamnya putih ketelanya, ya, pohung yang kayak kayu. Ambil putihnya, kemudian rebus, ya, lalu ambil airnya minum. Sembuh Bapak Ibu. Saya yakin ada banyak pesan terkait dengan hal-hal yang semacam itu. Biarlah makananmu menjadi obatmu. Dr. Henry Subrata juga dikuatkan oleh Adere. Siapa yang nggak tahu Adere? Nah, dia bilang jaga massa otot. Saya di usia seperti ini, otot saya sudah turun. Dulu saya latihan fitness, ototnya menggelembung cepat. Ya, kencang dan kelihatan kekar. Hari ini saya sudah 2 tahun lewat dan hampir setiap hari saya fitness. Ini karena anak saya ngajain, istri saya ngajain, dan saya akhirnya mau. Barusan kemudian saya tahu bahwa massa otot kita ini harus dijaga. Kalian harus olahraga, ya, latihan beban, ya, untuk otot massa. Tujuannya apa? Supaya tulangmu tidak mudah keropos. Karena yang melindungi tulang adalah otot. Kalau ototmu sudah tidak berdaya, maka yang menyangga tulangmu. Kalau tulangmu menjadi tua, maka akan cepat keropos. Nah, kemudian yang kedua, jaga jantung. Nah, bagaimana cara menjaga jantung kita? Latihan kardio. Ya, jogging, lari, olahraga apa yang kardio? Renang, ya. Dulu saya masih badminton sampai umur 60. Ya, sampai akhirnya pinggang saya ini mengalami cedera. Ya, saya sembuh 1 bulan lewat, saya pakai badminton lagi, kumat lagi. Saya berhenti sekarang ini. Saya nggak tahu bisa mulai lagi atau tidak. Tapi anak-anak saya bilang, ya Pak sudah waktunya ngalah dulu. Ya, daripada kalau cedera dan berkelanjutan. Ya, tapi memang itu kardio saya. Jantung saya sudah cek dengan treadmill, dokter jantung mengatakan Pak Yakub sehat 90%. Saya bersuka cita. Ya, Bapak Ibu, saya pikir kita perlu memperhatikan kesehatan kita. Menurut orang-orang yang panjang umur, nah ini penting, dan orang Jepang adalah orang yang panjang umur ya. Di dunia ini harapan hidup rata-rata 72 tahun. Di Indonesia mirip 73 tahun. Tapi di Jepang harapan hidup mencapai angka yang tertinggi. Berapa persen? 85%. Ya, dan itu tertinggi di dunia. Ada 2% penduduk Jepang yang usianya di atas 90 tahun. Dan hari ini yang usianya di atas 90 tahun di Jepang adalah 2 juta orang. Jadi apakah saya omong kosong khotbah pada pagi hari ini? Serius. Ya. Kondisinya adalah 1, bahagia. Apakah engkau bahagia? Amin. Engkau punya kesempatan umur panjang. Lingkungan yang sejuk dan bersih. Di Jakarta udaranya tercemar. Sampai disarankan Menko Polhukam, ya, Pak Luhut Panjaitan pakai masker. Saya nggak tahu, ya, apakah terlaksana atau tidak. Karena pencemaran yang luar biasa. Saudara, pencemaran udara, pencemaran air sama saja. Ya, bahaya buat kita. Dan rata-rata orang yang umur panjang adalah lingkungannya bersih, sejuk.
Ya, Semarang panas. Kadang-kadang polusi juga. Ya, gimana kita rame-rame pindah Bandungan, Kopeng gitu. Wah Pak, ya ide baru ini Pak. Atau Bandungan dipindah ke sini? Ya. Oke, 3, pola makan yang sehat. Ya, pola makan yang sehat gimana Pak? Makan teratur. 80% kenyang, berhenti. Jangan 100%. Apalagi 120%. Wah, sampai keras, melenting gitu ya. Waduh, Bapak Ibu nggak sehat Bapak Ibu. 80% kenyang, berhenti. Kalau mau makan, jangan nunggu lapar. Ya, baru 10-20% diisi. Ya, lalu pilih makanan sehat expected, ya kamu belajar sendiri ya lewat YouTube, lewat Google. 4, aktivitas fisik yang teratur. Ya jangan hari ini olahraga kenceng, ya sebulan kemudian enggak olahraga, enggak gitu. Olahraga ya teratur. Ya, saya ini ya berharap ya nge-gym olahraga ya teratur sampai usia lanjut. Ya, dan kamu tahu ya, dulu perut saya gendut. Ya, istri saya bilang seneng kalau suaminya perutnya sedikit melenting gitu. Ya, menunjukkan kemakmuran, menunjukkan ya enggak malu-maluin gitulah ya. Oh, dikasih makan terus. Hari ini karena olahraga ya, ini kempes. Ya, malah anak saya waktu saya telanjang dada bilang, "Loh, Papa kok badannya kayak anak muda gitu." Iya. Enggak usah diminta untuk membuktikan ya. Anak saya aja yang lihat. Serius. Kenapa? Karena saya tahu bahwa latihan yang rutin itu diperlukan. Supaya apa? Tulang saya umur panjang. Tulangnya loh ya, supaya kuat. Jangan sampai nanti tua tuntun sana, tuntun sini, atau apalagi di kursi roda. Oke. Yang kelima, masa kerja diperpanjang. Saudara di Jepang, saya mendengar kabar bahwa usia kerja tidak 55, tidak 60 seperti di Indonesia. Kamu tahu enggak? Orang yang sudah dipensiun, umur 55, 60, kebanyakan luntang-lantung. Apalagi yang ikut perusahaan, ikut pemerintah. Dan kondisinya makin lama makin merosot karena tidak ada yang dikerjakan. Makanya Jepang bilang bahwa masa kerjanya diperpanjang sampai 80 tahun selama ia mampu. Boleh. Dan itu memberi harapan hidup yang lebih panjang. Siapa yang ingin pensiun? Pelayanan kok pensiun, ya kan? Kerja kok pensiun. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, dia masih sehat dalam usia 93 tahun. Dan kamu enggak tahu enggak kegiatan hari-hari yang dilewati? Ngedance. Ngegrup sama teman-temannya. Ya, dan itu gerak Bapak Ibu. Ngedance. Ya, di sini ada yang suka ngedance, line dance. Ya, perlu untuk orang-orang tua. Ya, 6, bergabung dengan kelompok sosial. Ingat ya, kalau orang tuh diciptakan tuh bersosialisasi. Itu naturnya. Kalau sudah sendirian, di rumah sendirian, anak-anak cucu enggak merhatikan. Ya. Saya bilang potensi kemerosotannya semakin cepat. Orang tua kita dorong untuk sering kumpul-kumpul sama teman-temannya. Ya, bersosialisasi, nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa, dance. Ya, karena itu yang membangkitkan gairah hidup. Sering-seringlah ya para orang tua. Itu nasihat mereka yang umurnya panjang. Siapa mau umur panjang? Tidak perlu belajar sendiri. Belajarlah dari mereka yang sudah umur panjang. Dan aku berdoa sebagaimana firman Tuhan menyatakan, demikianlah engkau yang kukasihi. Engkau akan kukenyangkan dengan umur yang panjang. Dan aku menjawab dan jemaat menjawab, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi sebuah lagu. Lagu yang gampang.
Terima kasih Bapak Ibu mau menunggu dengan selesainya khotbah saya. Cepat, kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan boleh kita sharing. Saya banyak mendengarkan tentang masalah hidup sehat dan umur panjang. Oke, lagunya gampang, lagu anak-anak. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Lalu lagunya digantiku. Oke, ikuti saya. 1, 2, 3. Sehat badanku, kuat imanku, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurku, Sehat badanku, kuat imanku di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, sampai selamanya. Lebih keras lagi. Panjang umurku, sehat badanku, kuat imanku di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi. Panjang umurku, sehat badanku, kuat imanku di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, sampai selamanya. Siapa yang mau panjang umur bertepuk tangan dengan keras. Haleluya. Ingat janji Tuhan, umurmu 120 tahun dan aku akan mengenyangkan engkau. Amin. Dengan umur yang panjang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami dengan umur yang panjang. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Tuhan memberkati kami dengan pikiran yang terus cemerlang. Tidak pelupa, tidak pikun-pikun, tidak Alzheimer, tidak juga ada penyusutan otak. Semua kami yang di sini diberikan roh hikmat, kepandaian, kecerdasan. Kami percaya jemaat yang mendengar firman pada pagi hari ini pulang dengan sikap hati, pikiran, sadar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami semua menikmati hari-hari yang penuh dengan sukacita, bahagia, sampai waktu yang terakhir. Tuhan memberkati semua kami. Jemaat, angkat tanganmu, terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam kehidupanmu. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan Yesus Kristus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik, tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati oleh hidupmu. Semua orang menerima berkat Tuhan. Semua kita yang menerimanya berkata bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Allah ada di dalamku, ku kan menari.